narahubung di prodi administrasi publik yang yang in charge dengan proses skripsi mulai dari pengajuan judul nanti sampai proses akhir. Nah, ini bisa dicatat oleh setiap mahasiswa. Itu ada Pak Suhartono Winoto. Ini beliau adalah staf prodi administrasi publik. Ini nomornya di 0852 30 298323. Ini bisa juga melalui WA. Melalui WA juga bisa, melalui telepon juga bisa, dan beliau akan sangat welcome dengan berbagai keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, terutama terkait dengan skripsi. Sedangkan untuk yang magang nanti bisa menghubungi Pak Rizky Pratama. Pak Rizky Pratama itu nanti yang in charge dengan magang. Yang ketiga, ini bagian inti, yaitu peta penelitian skripsi mahasiswa untuk sampai tahun 2021. Karena sampai tahun 2020. Karena untuk tahun 2021 kita masih akan menunggu dari roadmap penelitian UB yang baru, karena roadmap penelitian yang sekarang itu antara tahun 2016 sampai 2020 saja. Dan ada 5 bidang kajian, bidang penelitian yang harus menjadi fokus penelitian di UB, yang harus menjadi fokus penelitian seluruh sivitas Universitas Brawijaya, baik dosen maupun mahasiswa. Dengan konsekuensi skripsi pun harus tidak lepas dari 5 bidang kajian itu. Tadi sudah dijelaskan, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, good governance, agroforestry, gizi, kesehatan, dan obat-obatan. Dan ini khusus untuk administrasi publik. Harus juga disesuaikan dengan kurikulum atau bidang kompetensi peminatan dari mahasiswa itu sendiri. Tetapi bidang yang bisa dikaji itu juga, kelima bidang ini bisa dikaji, walaupun pada umumnya mahasiswa lebih memilih bidang kajian good governance, tapi tidak berarti bahwa mahasiswa itu tidak memiliki kesempatan untuk mengkaji bidang yang lain seperti ketahanan pangan, karena kita tahu perubahan penggunaan lahan ini kemudian kan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, bagaimana kemudian pemanasan global dan seterusnya, kesehatan misalkan. Nah, ini sebagai contoh, nanti ini di dalam kurikulum nanti kan ini bidang peminatan mahasiswa, mungkin ada yang memiliki peminatan bidang pembangunan, ada mahasiswa yang memiliki peminatan di dalam analisis kebijakan. Di sini kami menyediakan ada 16 bidang peminatan yang bisa dikaji oleh mahasiswa. Ini saya berikan contoh, misalkan katakanlah mahasiswa ingin memiliki peminatan dalam kebijakan, katakanlah dalam hal kebijakan. Nah, tetapi bidang yang ingin ditangkap karena sekarang ini kondisi COVID, dia ingin menangkap bidang kesehatan. Nah, misalkan, mahasiswa bisa kemudian untuk mengambil judul katakanlah evaluasi dampak kebijakan, misalkan work from home terhadap kesehatan mental masyarakat, misalkan semacam itu. Nah, ini tetapi tidak bisa untuk kemudian membuat judul misalkan ekstrak daun something dalam rangka mengurangi penderita COVID-19. Nah, ini tidak bisa karena itu
beda apa namanya, beda ranah. Kalau itu nanti bagiannya medical science. Tapi artinya di dalam keilmuan ini lima bidang ini bisa menjadi kajian dari setiap mahasiswa, tetapi harus kemudian disesuaikan dengan peminatan bidang-bidang yang ada di dalam keilmuan administrasi publik. Nah, dalam administrasi publik ini ada 16 untuk mahasiswa yang kemudian suka dengan memiliki kekuatan di bidang pembangunan, mungkin dia sangat suka dengan pembangunan, atau kemudian nilainya akhirnya juga sangat baik dengan di bidang pembangunan, atau apa ya, kompetensi intinya ada di pembangunan. Nanti ada beberapa sub kajian atau sub bidang yang bisa dikaji. Ada administrasi pembangunan, ada perencanaan pembangunan, ya, bagaimana kemudian perencanaan pembangunan itu dikaji, dianalisis, mulai bagaimana merencanakan, bagaimana mengevaluasi perencanaannya, dan seterusnya. Ada juga evaluasi pembangunan, evaluasi hasil-hasil pembangunan misalkan. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian budaya dan pembangunan, ini yang sangat sedikit mahasiswa itu mengambil hal ini, karena konteks pembangunan rata-rata mahasiswa memahami pembangunan itu dari segi material gitu kira-kira. Jadi jarang berpikir apa namanya keterkaitannya dengan budaya. Nah ini saya kira ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk juga ikut serta di dalam kajian pembangunan yang terkait dengan budaya. Kemudian partisipasi pembangunan, kapabilitas institusi pembangunan, terus sustainable development. Nah, sekarang ini masih in dan banyak sekali mahasiswa yang ambil terkait dengan sustainable development itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah pembangunan inklusif, pembangunan mungkin apa namanya, banyak teman-teman mahasiswa kemudian beranggapan inklusif mungkin bayangannya yang tidak mampu gitu kira-kira. Tetapi yang dimaksud di dalam pembangunan inklusif itu adalah di mana pembangunan yang mampu untuk mewadahi semua level, mulai yang tidak mampu di bidang X, tidak mampu di bidang Y, tidak mampu di bidang Z. Nah, ini bisa tertampung dengan baik. Ini pembangunan inklusif. Kemudian ada bidang apa namanya, analisis kebijakan. Oke, sebelum analisis kebijakan, ini bidang proses kebijakan publik. Ini apa namanya, mulai dari mengkaji prosesnya, proses dari kebijakan. Jadi mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau evaluasi. Nah, ini kebanyakan mahasiswa angkatan sebelumnya itu hanya mengkaji di bidang implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Jarang yang mengkaji tentang formulasi atau bahkan lebih kecil dari formulasi, yaitu agenda setting dalam kebijakan publik. Ini saya kira kalau bisa masuk ke dalam hal yang lebih khusus, saya kira itu akan sangat menarik buat mahasiswa, dan mahasiswa juga akan tahu permasalahan intinya. Jadi tidak globalnya. Karena kalau global nanti ya orang awam pun akan tahu gitu kira-kira. Kemudian di kajian yang terkait dengan kebijakan, ini juga ada analisis kebijakan publik. Nah, ini ada banyak yang bisa diambil. Ada jaringan kebijakan publik, pembelajaran kebijakan publik, deliberatif kebijakan publik, perbandingan budaya dan kebijakan publik. Nah, ini hampir tidak ada yang mengambil budaya dan kebijakan publik.
analisis kebijakan publik kualitatif, dan teknik pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manajemen strategis sektor publik. Itu hanya ada 3, yaitu perencanaan, implementasi, dan model perencanaan strategis sektor publik. Selanjutnya ini berkaitan dengan kebencanaan dan manajemen risiko juga menjadi kajian kita yang bisa diambil untuk mahasiswa yang ingin menekuni tentang kebencanaan. Itu ada kapabilitas pemerintahan dan manajemen bencana. Nah, ini sub kapabilitas pemerintahan dalam manajemen bencana ini, misalkan sebagai contoh, ini terkait dengan good governance. Kemudian model analisis risiko sektor publik, model penanganan bencana, kemudian ada resiliensi bencana, atau ini lagi ya, disaster resilience ini. Jadi pasca bencana, bagaimana kemudian seorang individu, masyarakat atau organisasi kemudian bisa recover dari berbagai risiko atau bencana. Nah, ini juga bisa menjadi kajian untuk teman-teman mahasiswa yang sangat minat dengan manajemen risiko dan bencana. Dan sekarang peminatnya ini relatif banyak dengan kondisi negara kita yang ya ada yang memaknai sebagai minimarketnya bencana yang sewaktu-waktu bisa meledak. Karena kita punya Gunung Merapi, kita juga punya bencana semacam banjir dan seterusnya. Ini yang hampir setiap tahun itu selalu ada. Nah, ini menjadi kajian menarik. Kemudian ada manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik ini salah satu pakarnya adalah Pak Hermawan yang tadi sudah menjelaskan. Beliau sangat concern dengan manajemen pelayanan publik. Nah, ini ada beberapa hal yang yang bisa dikaji, bisa pada desain pelayanan publik, bisa pada kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik ini paling banyak untuk tahun 2019. Kualitas pelayanan publik ini peminatnya melonjak. Kualitas pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik ini yang melonjak tajam di tahun 2019. Sedangkan yang hampir tidak ada ini ya adalah desain pelayanan publik, ini hampir tidak ada. Kemudian governance pelayanan publik itu ada co-creation, co-design maupun co-production dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah komunikasi dan negosiasi sektor publik. Nah, ini ada banyak ahlinya. Jadi kalau teman-teman sangat senang dengan misalkan sangat nyaman dengan beberapa pakar seperti Pak Suryadi, Pak Sobarudin. Saya kira ini beliau adalah ahli-ahli di bidang komunikasi publik. Itu ada strategi komunikasi dan sektor publik, komunikasi dan negosiasi multikultural, karena ya saat ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia ini cultural diffusion itu menjadi kajian mendunia gitu kira-kira. Oleh karenanya komunikasi dan negosiasi multikultural itu menjadi bagian yang bisa menarik untuk dibahas oleh teman-teman mahasiswa.
Kemudian metode komunikasi dan negosiasi sektor publik, komunikasi sektor publik dan krisis, akuntabilitas dan transparansi komunikasi pemerintahan. Nah, ini di sektor ini yang paling banyak itu ada pada akuntabilitas dan transparansi komunikasi pemerintahan untuk saat ini, untuk sebelumnya. Nah, ini untuk 2019 dan sebelumnya itu di sektor ini paling banyak ada di akuntabilitas dan transparansi komunikasi pemerintahan. Nah, ini juga masih menjadi kajian kita saat ini, itu adalah terkait juga dengan good governance juga, itu adalah pemerintahan daerah. Tetapi bidang-bidangnya itu ada subbidangnya ada local government sendiri, desentralisasi asimetris. Nah, ini juga menarik karena kita sudah berjalan sudah lama konsep desentralisasi itu dijalankan, maka desentralisasi asimetris ini juga bisa menjadi kajian menarik buat mahasiswa yang memang ingin menekuni atau sangat suka dengan pemerintahan daerah. Kemudian ada keuangan daerah, ini ahlinya, pakarnya ada Pak Fadilah Amin, Prodi di administrasi publik. Beliau sangat ahli di bidang keuangan baik daerah maupun pusat, dan kebetulan juga expert juga di praktek lapangan gitu. Kemudian birokrasi daerah, birokrasi representatif, dan pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini yang sekarang lagi juga dan banyak sekali di tahun 2019 yang kemudian meng-apply untuk mengkaji tentang pemerintahan desa. Apalagi eranya Jokowi yang kemudian membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Nah, ini kemudian kajian terhadap pemerintah desa juga melonjak di tahun 2019. Tapi harapan saya kajian-kajian yang lain seperti desentralisasi asimetris maupun keuangan daerah, walaupun sensitif ini keuangan daerah, tetapi bisa menjadi kajian karena ini karakter daerah dan karakter pusat itu berbeda. Oleh karenanya keuangan daerah bisa jadi karena perbedaan ini bisa jadi juga menimbulkan problematika tersendiri, gitu kira-kira yang sangat menarik untuk dikaji oleh teman-teman mahasiswa yang memiliki peminatan di bidang itu. Kemudian ada komunikasi dan advokasi kebijakan publik, itu ada perencanaan advokasi kebijakan publik, strategi komunikasi untuk advokasi kebijakan publik, pendampingan masyarakat, dan mobilisasi stakeholder. Karena dalam administrasi publik tidak mungkin kita dalam saat ini hanya berkutat pada organisasi publik saja. Organisasi, maksud saya organisasi pemerintahan, karena banyak stakeholders atau organisasi di luar pemerintahan yang ternyata juga sangat mempengaruhi kebijakan, sangat mempengaruhi pelayanan. Nah, ini oleh karenanya mobilisasi stakeholders itu bisa menjadi kajian bagi teman-teman yang memiliki keminatan ini. Tapi ini sangat sedikit sekali. Yang banyak ini saat government ini, e-gov ini sangat banyak yang diminati mahasiswa. Tahun 18 juga banyak, 19 juga masih tetap banyak. Itu kira-kira karena ya mungkin efek 4.0 ini juga mempengaruhi pemikiran mahasiswa, peminatan mahasiswa tentang terhadap bidang kajian e-gov. Ada di sistem informasi manajemen, adopsi dan difusi teknologi sektor publik, terus keamanan sistem informasi sektor publik. Namun yang ingin saya tekankan, walaupun ini berbicara tentang sistem informasi,
Difusi teknologi maupun sistem keamanan informasi tidak berarti bahwa mahasiswa kemudian mengkaji tentang apa namanya software atau pemrograman terkait dengan sistem keamanan, tetapi lebih pada manajemen informasinya, pada manajemen informasinya. Jadi bagaimana kemudian mengelola keamanan sistem informasi sektor publik itu kira-kira. Karena tahun 2008, 2009, 2018, 2019 ini seakan pemerintah gencar, jadi seperti latah ya. Begitu muncul EGAF, kemudian setiap daerah, bahkan desa itu memunculkan aplikasi-aplikasi untuk apa namanya, ya kadang ya apa ya, hanya ada aplikasi itu tanpa memperhitungkan sistem keamanan, terutama keamanan data. Ini menarik, oke, menarik, masih menjadi kajian menarik sampai tahun 2020, sampai kita tunggu nanti RIP-nya UB seperti apa. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Ya, manajemen sumber daya manusia itu ada, kita bisa mengkaji sistem meritnya, sistem merit di sektor publik. Ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sektor publik, reward dan punishment, remunerasi. Ini hampir tidak ada, remunerasi masih belum ada yang mengkaji. Kemudian status dan whistleblowing, sektor publik, manajemen konflik, organisasi publik. Nah ini case manajemen konflik organisasi publik, manajemen konflik organisasi publik ini sebenarnya sudah lama, tapi sampai tahun 2019 itu ya belum ada yang mengambil di bidang manajemen konflik organisasi publik, ini belum ada. Tapi ini sangat menarik sekali. Kemudian ada kepemimpinan sektor publik. Nah, kepemimpinan sektor publik ini ada gaya kepemimpinan. Ini paling banyak, baik tahun 2019, 2018, 2017. Nampaknya ya mungkin hampir setiap tahun itu selalu peminatnya banyak gaya kepemimpinan. Tapi saya sarankan untuk kemudian tidak banyak yang mengambil di gaya kepemimpinan karena sudah terlalu banyak. Saya hanya khawatir nanti judulnya nanti justru malah sama dengan yang lain. Nah ini repot nanti. Artinya tidak akan membuat dampak kemanfaatan yang lebih baik gitu kira-kira. Kemudian ada kepemimpinan publik, kepemimpinan dan perubahan, kepemimpinan dan politik, servant leadership, dan kepemimpinan kontingensi. Selanjutnya ada governance. Governance ini yang kita ambil adalah subtema yang sekarang menjadi beberapa memang memiliki pemimpinan bidang itu karena mereka di tahun 2020 mereka banyak berbicara tentang network governance, collaborative governance. Nah ini paling banyak, ini perkembangan dunia, ini network governance dan collaborative governance ini menjadi kajian yang lagi in sekarang. Kemudian governance digital ini juga in. Kemudian partnership ini banyak di tahun 2019 relatif banyak. Kemudian ada urun daya pemerintahan. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Nah ini yang sedikit banyak, ini tahun 2019 ada reformasi birokrasi. Tapi hampir tidak ada yang mengkantang perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini hampir tidak ada, oleh karenanya ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk kemudian mengkaji tentang perilaku organisasi.
Kemudian perubahan organisasi ini juga tidak ada, pengembangan organisasi itu ada beberapa. Dan yang terakhir adalah knowledge management. Nah ini ada teman-teman yang mungkin suka pembangunan tapi di bidang bidang ekonomi. Nah ini bisa juga di ekonomi publik. Ada keuangan publik, politik anggaran. Ini politik anggaran ini menarik. Ini sama seperti apa yang akan kita lakukan di bulan Oktober kita ada kedatangan tamu dari Trento University dari Italia yang akan berbicara tentang kebijakan dan politik dan ya, karena key-in di bidang ekonomi publik. Ekonomi politik, kebijakan perpajakan, kebijakan sosial dan negara kesejahteraan. Ekonomi politik nanti ada Profesor Lukman Hakim nanti yang pakar di bidang ekonomi politik. Kemudian ada yang terakhir itu sektor publik. Nah, ini di tahun 2019 ini jumlahnya juga melonjak untuk peminat di manajemen dan pengukuran kinerja sektor publik. Ada sistem pengukuran kinerja sektor publik, metode penelitian kinerja sektor publik, evaluasi kinerja sektor publik, dan bias pengukuran kinerja sektor publik. Jadi dari sini dari ke-16 bidang keilmuan ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan 5 bidang penelitian yang ada di Universitas Brawijaya. Baik di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, good governance, agroforestry, tapi memang paling banyak mengkaji tentang good governance. Bisa juga keterkaitan antara dengan good governance dengan bidang-bidang yang lain. Tetapi kalau bisa jangan lepas dari 5 bidang ini kira-kira. Tergantung nanti teman-teman minatnya di mana? Apa di bidang pembangunan, kuat di bidang pembangunan, atau kuat di bidang kebijakan, atau kuat di bidang tata kelola pemerintahan, atau kuat di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan perilaku dan seterusnya. Nah ini tadi sudah ada mappingnya, beberapa kajian, beberapa sub kajian yang bisa dikaji oleh mahasiswa. Prinsipnya mungkin dari saya, skripsi bukan sesuatu yang sulit. Skripsi bukan sesuatu yang sulit, dan apapun itu pasti bisa terselesaikan asal kita mau bekerja keras. Oleh karenanya, prinsip yang selama ini saya pegang, mungkin kita bisa menyelesaikan banyak hal dengan bekerja keras. Tetapi hanya dengan cinta kita bisa mencapai kesempurnaan. Maka cintailah sesuatu itu, termasuk skripsi, maka akan mencapai kesempurnaan dalam penyusunan skripsi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ali.